Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang diiringi dengan rahmat Allah, diiringi dengan hujan yang turun, Allah turunkan dari atas menyirami bumi, yang dalam salah satu tempat dan waktu diijabah doa itu adalah ketika lagi turunnya hujan. Maka banyak-banyak berdoalah ketika waktu turun hujan, karena beriringan dengan rahmatnya Allah. Maka dengan itu isyarat Allah ijabah, Allah kabulkan permohonan hamba. Mudah-mudahan dalam hujan ini, dalam rahmat Allah ini, kita berdoa saudara-saudara kita yang boleh jadi mereka belum pernah datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, Allah titipkan hidayah, Allah kuatkan langkah kaki dan hatinya untuk datang ke rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita, hati kita terlatih dan terpilih mengulang-ulang menyebut-nyebut nama kekasih Allah dan menghayati salawat-salawat yang kita lantunkan, dan mudah-mudahan disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat Rasul pernah sebutkan itu di tengah-tengah sahabatnya. Kata Rasul, aku merindukan dengan saudara-saudaraku, kata Rasul. Langsung sahabat bertanya dan menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Kenapa engkau sampai rindu sedangkan kami di tengah-tengahmu ya Rasulullah? Lalu kata Rasul, antum ashabi, kamu sahabatku, bukan saudaraku. Ini menarik hadis ini. Rasul membuat klasifikasi. Semua orang-orang yang di samping Rasul tak disebut Rasul dengan saudaranya, tapi disebut dengan ashabi. Kamu sahabat-sahabatku. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa yang engkau maksud ya Rasulullah dengan ikhwan, dengan saudaramu? Lalu Rasul menjawab, saudara-saudaraku itu adalah yu'minuna bi walam yarawni. Mereka-mereka yang beriman padaku tapi mereka tak pernah melihat dan bertemu denganku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini ikhwannya Rasul, dan Rasul cukup rindu. Ini yang kita ingatkan, jangan pula rindu dan cinta bertepuk sebelah tangan. Rasul rindu betul, awak biasa-biasa saja, bahkan bersalawat pun tidak kita pada Rasul. Pada itu salah satu isyarat untuk menghubungkan kecintaan, kerinduan pada Rasul. Jika Rasul rindu, kita harus syiddah. Syiddah itu lebih lagi bersangatan rindunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah istiqamahkan, Allah hujamkan. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini, yang kita kenal, tak kita kenal, yang jauh, yang dekat, yang mereka belum juga rukuk dan sujud di hadapan Allah, semoga Allah titipkan hidayah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah bimbing dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini kita hanya akan mengutip satu hadis Rasul. Yang hadis ini menyebutkan tentang level istighfar. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan pada sahabatnya, wahai sahabatku, qul, sebutkanlah dan ucapkanlah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu penghulunya istighfar. Kalau misalnya kita baru astagfirullah, itu masih istighfar. Karena sangkinkan luar biasanya istighfar, Rasul menyebut ada sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau seandainya komandannya istighfar. Jika ada orang menyebut istighfar 2 kali, 10 kali, 100 kali, maka sayyidul istighfar itu 1 kali mencakup dari keseluruhan istighfar. Maka dia disematkan dengan sayyid, penghulunya istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sayyidul istighfarnya tak panjang. Cuman apakah kita hafal? Kalau sudah hafal alhamdulillah. Kalau tak hafal, habis mengaji ini dicek embah Google itu. Dicek embah Google itu keluarlah dia sayyidul istighfar. Jangan sempat Bapak Ibu ada yang bertanya, Bapak hafal lagu apa? Lagu Roma. Berapa banyak Bapak hafal? 1 kaset Ustaz. 1 kaset itu panjang banyak, tapi sayyidul istighfar hanya beberapa ayat tak dia hafal. Padahal kata Rasul begini, sampai dalam hadis itu Sahih Bukhari, siapa yang membacanya pagi sekali saja, muqinan dengan keyakinan, mati dia satu hari itu, dakhalal jannah. Kalau dia baca sorenya, mati dia, muqinan dengan keyakinan dia bacanya malam itu, dakhalal jannah. Sampai begitu Rasul menyebutkan fadilahnya sayyidul istighfar. Bapak Ibu, kita tidak ingin melihat jauh dari fadilahnya, tapi kita ingin mencoba memaknai dan memahami apa yang terkandung pada kalimat-kalimat yang tertuang pada sayyidul istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada lafaz sayyidul istighfar dalam hadis itu Rasul memulai istighfar itu kan astaghfirullah umumnya langsung. Ini tidak. Maka nanti Bapak Ibu dalam Quran 124 kali diulang Allah lafaz istighfar dalam bentuk beragam. Maka misalnya ketika doa kita Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, itu istighfar. Karena dari kata ghafaro, yang mengampunkan, ghafir yang maha pengampun, maghfirah ampunan, dari si hamba istighfar mohon ampun, tapi dari kata yang sama ghafaro. Maka Nabi Adam itu pun begitu diturunkan mohon ampun dengan istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, ada kalimat taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ketika khutbah itu sama istighfar, mengampunkan dosa-dosa kaum muslimin. Nah Bapak Ibu, dalam sayyidul istighfar itu sayyidnya dia karena tak langsung istighfar. Nanti di ujung baru kalimat muncul faghfirli, tapi di awal itu Rasul mengajarkan i'tiraf kita dulu. I'tiraf itu pengakuan, penyesalan, kalau bahasanya boleh jadi muhasabah, pengakuan kita di hadapan Allah. Maka awal kali kalimatnya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Dan ini Bapak Ibu kuat ini kalimatnya ini. Kenapa kuat? Kalimatnya menggunakan ana anta, aku engkau. Itu seolah-olah berhadapan Bapak Ibu.
Beda dengan huwa. Huwa itu dia itu orang ketiga. Orang ketiga itu entah di mana itu, kira-kira begitu. Tapi kalau modelnya ana anta itu berhadapan. Sama ketika kita sholawat, bukan sholat tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu. Itu kita yang lagi syahadat, lagi tahiyat, Rasul itu seolah-olah di depan. Salam atasmu ya Rasulullah ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan ya ayyuhan nabi. Itu ya itu masih panjang ke ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas, pakai ya dia. Ini tak pakai ya, ayyuhan nabi, wahai nabi. Kira-kira kalau diilustrasikan salam atasmu wahai nabi. Nah, kira-kira begitu. Di dekat betul. Rahman Allah padamu. Itu sama ilustrasinya ana anta. Jadi itu keyakinan kita yang bersolawat Bapak Ibu. Maka ada sekarang yang menyebutkan ketika bersolawat kemanapun masuk Bapak Ibu, mau ke rumah, pokoknya ruangan, tetap assalamu alaika ya Rasulullah. Mengapa? Bukan mati Rasul. Karena itu mengisyaratkan dari tahiyat itu. Mau dipakainya assalamu alaika atau dipakainya assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kemana tempat pun dia masuk, ke mobilnya pun assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tak ada orang, tapi Rasul itu pasti menjawab salam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita ke awal. Maka yang digunakan pada Sayyidul Istighfar itu bukan dia, tapi ana anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Itu dekat-dekatan itu. Itu yang harus hadir. Maka oleh para ulama, kalau ini nanti dimaknai betul Sayyidul Istighfar itu, dibacanya sekali, apalagi dia tahajud malam, menangis. Ketika dia Allahumma anta rabbi. Nah, pada level ini, pada batas ini, rabbi itu pengakuan tauhid rububiyah namanya. Rububiyah itu pengakuan pada Allah pencipta, memenuhi semua kebutuhan kita. Itu pengakuan. Ya Allah, engkaulah Tuhanku ya Allah, yang menciptakanku, memenuhi kebutuhanku, mendatangkan rezekiku, memberikan semua fasilitas di alam ini ya Allah. Itu pemaknaan rububiyah. Maka nanti Bapak Ibu dalam kajian tauhid, begitu ada orang yang mempertuhankan selain Allah, itu menarik. Quran menyebutkan itu. Kalau ada orang mempertuhankan selain Allah, Tuhannya A, B, C, D, makhluk selain Allah, itu Allah sebutkan. Jika kamu mempertuhankan selain aku, kata Allah, coba dulu datangkan, ceritakan padaku, kira-kira begini bahasanya, apa prestasi Tuhan yang kau pertuhankan itu? Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu membangun logika tauhid, Pak. Kalau engkau mengakui si A, si B, si C Tuhan, ada patung atau apa, cobalah engkau tunjukkan apa, atau aruni, datangkan padaku apa prestasi Tuhan. Aku Allah, kira-kira begitu, menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua isinya, dan memenuhi kebutuhan semua yang aku ciptakan di alam ini. Kira-kira begitu. Lalu kata Allah, coba datangkan Tuhanmu apa yang sudah diciptakannya. Itu Allah tantang Bapak Ibu, siapa yang mensyirikkan Allah. Maka dulu Bapak Ibu dalam riwayat ketika Umar bin Khattab, sahabat itu kumpul dengan Rasul, itu Umar dan sahabat lain itu bernostalgia ketika mereka masa jahiliyah. Umar itu pernah cerita, ya Rasulullah, sambil ketawain, memang ya Rasul, memang bodoh betul lah kami dulu. Kira-kira begitu bahasa gitu. Kenapa Umar? Dulu ya Rasulullah, sempat aku membuat Tuhanku dari tepung kue. Umar ini. Dulu kan begitu, dari kayu, dari batu. Ada yang dari tepung, Pak. Tak tahu kita entah tepung terigu, entah ada waktu itu, Allah a'lam ya kan. Cuman paling tidak tepung kue, yang buat kue. Dibentuk Umar katanya patungnya dari kue, dari tepung. Udah disembahnya. Begitu ya Rasulullah, waktu tak ada uangku, tak ada makanan di rumah,
kata Umar. Begitu tak ada lagi makanan di rumah, tak ada lagi Rasul. Wah, aku ambil hidungnya, aku makan hidungnya kan. Awalnya hidungnya kan. Lama-lama telinganya, lama-lama habis Tuhan tuh kan. Jadi saat itu lucu, memang tak bisa mereka merasakan bagaimana bertuhan. Sampai mereka buat dari kue lalu mereka makan Tuhannya. Kan sulit kita untuk menyebutkan bagaimana mereka memahami Tuhan itu. Dia ciptakan dari tepung, dia sembah, dia agung-agungkan, dia kasih nama, lalu akhirnya dia makan Tuhan. Ada yang dari batu, ada yang dari dan sebagainya, banyak hal. Maka kata Allah, kalau kamu mempertuhankan selain aku, maka datangkanlah apa yang telah mereka buat. Adakah mereka membuat langit dan bumi, membuat gunung? Coba. Kalau seandainya bisa, baru sebanding. Ternyata tidak. Itulah kekuatan yang Allah pertegas dengan tauhid rububiyah. Itu kita akui, Pak. Allahumma anta rabbi. Rezeki ini kau yang datangkan ya Allah. Dan kehidupan dan kematian itu di tanganmu ya Allah. Maka nanti Bapak Ibu ketika zikir itu, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Coba. Itu dalam zikir la ilaha illallah disematkan Allah kalimat yuhyi wa yumit, disematkan oleh Rasulullah Muhammad, yang menghidupkan mematikan. Apa maknanya? Kan pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau ada orang meninggal, kenapa Bapak itu meninggal? Jantungan. Kenapa meninggal? Oh, tabrakan. Kita mencari sebab kenapa dia meninggal. Sehingga kita mengatakan, oh itu sakitnya, itu sakit. Padahal tidak. Jadi kalau seandainya ingin ditanya, kita heran orang meninggal harus ada sebab. Pertanyaan yang sangat mendasar itu adalah, kenapa Allah yuhyi, mendahulukan, menghidupkan, baru mematikan? Jangan kita terbalik, kita tanya kenapa cerita mati kita pertanyakan. Sebenarnya hidup. Kalau kita pertanyakan sekarang, kenapa kita sekarang hidup? Sekarang nih Bapak, kita mengaji, kita lagi duduk, gitu, kita sholat. Pertanyaannya, kenapa kita hidup sekarang ini? Tak ada yang bisa menjawabnya ini. Ustaz, saya memang kalau apa itu lari pagi saya. Tak ada cerita lari pagi. Saya cek gula darah, saya cek sekian. Tidak. Ada, itu masih anak-anak. Saya tidak, anak ada yang meninggal. Jadi hidup kita ini sendiri pun tak tahu kita kenapa hidup. Untuk mencari sebab ya. Kalau kita sandarkan sebab itu pada usaha kita, tidak bisa kita pastikan kenapa kita hidup. Karena ini tidak. Intinya kenapa kita masih hidup? Karena jatah masih dikasih Allah. Itu aja. Bukan persoalan saya Ustaz jaga kesehatan, minum air putih banyak. Memang tidak, itu ikhtiar. Ya ada orang yang betul-betul dijaganya kesehatan, mati juga. Tiba-tiba di mobil meninggal dia. Dulu Bapak Ibu ketika dulu ada dosen di Yayen dulu, sampai panjang dulu antri di depan rumah, bukan rumah apa namanya, asrama apa haji, itu di depan itu lampu merah, panjang antrian mengkelekson, pikir orang mogok, sampai keluar orang Bapak Ibu marah-marah, rupanya meninggal Bapak itu lampu merah. Sehat, meninggal pas waktu itu meninggal di situ. Tak ada rencananya pura meninggal di situ kan gitu. Tetapnya sehat, tapi disitulah batas limitnya habis. Kalau seandainya lilin, pas habis sudah pulsa, macam pulsa juga gitu nih. Ya handphone punya paket masih mending. Oh tinggal 2 giga nampak awak. Oh, ini harus isi ini gitu. Ini tidak, tak tahu kita entah tinggal 1 giga lagi umur Allah wa'alam, tak tahu gitu. Tiba-tiba disitulah habisnya. Itu maknanya yuhyi wa yumit. Dia yang memegang kehidupan dan memegang kematian. Maka Bapak Ibu, kalau cerita ini sebenarnya mengapa Rasul sebutkan banyak-banyak mengingat mati? Kalau dipastikan orang ingat mati, tak akan berlama-lama dia berleha-leha untuk tak tunduk ibadah pada Allah. Karena dipastikan tak bisa dia jamin. Jangankan tahun depan, habis ini pun tak bisa dia jamin apakah dia hidup. Nah,
Maka iktiraf pertama dalam Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Tak ada yang lain. Itu pengakuan total. Lalu la ilaha illa anta. Nanti lihat teksnya Bapak Ibu ya. La ilaha illa anta. Tetap hubungannya ana anta. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Maka pada lafaz yang dua ini komplit tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta itu tidak ada Tuhan yang berhak kusembah kecuali engkau ya Allah. Tak ada Tuhan yang kusembah, yang aku ubudiyah padamu, yang aku total mengarahkan semuanya padamu kecuali engkau ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini semakin dalam ini. Semakin menghayati ini. Tak ada pencipta, tak ada la ilaha illa anta kecuali engkau. Baru sambung khalaqtani. Tak ada Tuhan selain engkau yang menciptakanku, yang telah menciptakanku. Tetap ini ana anta. Jadi ini maknanya bahwa kedekatan yang dibangun oleh Rasul seolah-olah engkau berhadapan langsung dengan Allah, bercerita curhat dengan Allah. Sayyidul Istighfar itu curhatnya gitu. Tak ada Tuhan kecuali engkau yang telah menciptakanku ya Allah. Wa ana, baru kan wa ana abduk, dan aku hambamu ya Allah. Itu luar biasa. Dipujinya Allah dulu, engkaulah Tuhanku. Tak ada Tuhan kecuali engkau yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku ni hambamu ya Allah. Itu iktiraf, pengakuan ya Allah, aku hambamu. Jangan sempat tak kau akui aku sebagai hambamu ya Allah. Maka nanti lihat Bapak Ibu ketika Isra wal Mi'raj, Rasul itu diangkat dengan makom hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi rasulihi tapi bi'abdihi. Maka makom hamba itu mulia, tinggi. Jangan dianggap hamba biasa, tidak. Makom hamba itulah makom yang betul-betul murni khitoh kita. Jadi hamba itu kan budak. Kalau bahasa terjemahan abdun itu kan budak. Budak itu tidak memiliki apapun termasuk dirinya. Yang mempunyai dirinya, yang memiliki dirinya sayyidnya, tuannya. Maka dulu Bapak Ibu di zaman masa perbudakan, orang itu macam barang dilelang. Maka dulu Bapak ada namanya seorang sahabat Rasul yang luar biasa unik ya, banyak candaannya. Saya tak persis nama beliau. Jadi sahabat Rasul ini Bapak Ibu, jadi sahabat Rasul itu kan beragam ya. Ada yang serius, ada yang tukang canda. Jadi waktu bercanda ada seorang sahabat Rasul yang tukang Nuaim atau siapa itu, dibawa bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar atau siapa yang jadi berdagang ke satu daerah. Sampai di tempat di Syam ketika itu, dua sahabat ini padahal yang punya barang dagangan ini Rasul, bersama Rasul ini. Dititipkanlah dengan Abu Bakar atau Umar, Allahu a'lam ketika itu persis saya. Tapi ada sahabat Nuaim atau siapa ini. Ketika itu sahabat mengatakan, wahai Nuaim, ini kau jaga sebentar dagangan ini. Lalu Bapak Ibu, Nuaim waktu itu apa yang dia lakukan? Akhirnya dagangan itu dimakannya. Padahal tak boleh, tak ada izin dari Rasul. Begitu dia Abu Bakar marah, Abu Bakar, kenapa kau makan? Ini luar biasa Nuaim akhirnya. Ya, bukan Abu Bakar sebenarnya. Begitu dia pergi Bapak Ibu, ini cerita hamba ini. Disebutkannya lah bahwa ada orang berdiri di ujung sana, bukan Abu Bakar ya, bukan Abu Bakar. Di ujung sana yang menjaga dagangan. Dia itu, kata Nuaim ini, dia itu hambaku. Lalu Bapak Ibu, dengan harga murah. Maka hamba itu ya macam gelas ini, dilelang. Kalau mungkin katakan 10 rial, orang saat itu hamba, lalu oleh Nuaim ini dilelangnya kawan lagi berdiri. Padahal bukan hamba, merdeka, sahabat Rasul. Lagi berdiri, nanti itu hambaku, kulelang dia dengan harga murah. Nanti ciri-cirinya seperti ini, dia pakai baju ini, disebutkan Nuaim.
Kalau orang 10 rial kira-kira dia 5 rial. Berebutlah orang. Murah betul, setengah harga. Berebut orang datang, sayang beli kan. Dikejarlah sahabat yang berdiri ini. Dia pun terkejut, udah kena boyong aja dia. Apa masalah kan? Anda telah saya beli karena Anda seorang hamba kan. Terkejut dia. Terkejut, akhirnya datang Rasul, dimarahi Rasul. Memang Nuaim kau tak ada, kira-kira tak ada otak kau nih. Orang merdeka kau berdiri orang, dijualnya, berdiri lagi berdiri, bukan hamba. Berdiri dia, hidup-hidup dijualnya kawan. Maksudnya ilustrasi ini Bapak Ibu, hamba itu persis seperti gelas ini. Tak ada nilai dia, apa namanya, harga dirinya tak ada. Itu hanya ditetapkan oleh sayyidnya, tuannya. Sama, kita pun hakikatnya hamba itu di hadapan Allah, tak ada nilai kita, tak ada kuasa kita. Yang total memilikinya hanya Allah. Tuannya mau dilelangnya murah, dilelangnya mahal, itu tergantung tuannya pada hamba. Maka wa ana abduk, aku hambamu ya Allah. Maka Bapak Ibu, oleh Ali bin Abi Thalib, ini menarik ini. Kata Ali dalam satu riwayat, kalau ada orang menyebutkan kalimat ini, maka mudah-mudahan Allah angkat dia jadi wali Allah. Kata Ali bin Abi Thalib. Kalau yang hafal mungkin apa namanya kalimat Ali ini. Ali pernah menyebutkan begini, Allahumma kafani izzan an takuna rabballi. Kalau orang menyebutkan ini, dia akan jadi wali Allah. Kata Ali, Allahumma kafani izzan an takuna rabballi. Ya Allah, cukupkanlah aku mulia karena menjadikan Engkau tetap sebagai Tuhan bagiku. Wa kafani fakhron, dan cukuplah aku bangga an akuna abdal laka, bahwa aku tetap menjadi hamba padamu ya Allah. Itu intisari dari potongan Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Disarikan oleh Ali bin Abi Thalib, dia buat Allahumma kafani izzan an takuna rabballi wa kafani fakhran an akuna abdal lak. Ya Allah, aku mulia merasa Engkau Tuhanku, dan cukupkanlah aku merasa bangga bahwa aku menjadi hamba padamu. Itu kata Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu. Kalau dibaca, insya Allah Allah angkat dia jadi walinya Allah. Tak tahu kita level mana wali itu Allahu a'lam. Tapi taklah jadi wali murid atau wali apa, tapi wali Allah kata Allah. Iya, wali Allah dalam ayat itu begitu. Kata Ali, walinya Allah. Paling tidak disayang Allah ketika dia sebutkan itu. Lalu ini terus pengakuan, maka saya tulis pengakuan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku terikat janji padamu dari zaman azali. Kami bersaksi Engkau Tuhanku dan patuh padamu. Tapi mastata'tu, semampuku ya Allah. Itu pengakuan kita Bapak. Kalau sudah memang tak sanggup, mengaku. Pengakuan itu penting. Jadi samanya kalau ada orang perang, udah kena bal-bal perang, naik apa namanya, bendera putih, udah orang pun tak menembak lagi itu, udah kalah itu. Samanya di atas ring MMA itu, udah terkapar di sujud, tak digiling kawan lagi itu. Kalau sudah dia mengaku kalah, minta ampun, mastata'tu, semampuku ya Allah. Jadi begini Bapak Ibu, ya Allah, aku sudah jaga mataku ya Allah, tapi ternampak aku juga ya Allah. Itu mastata'tu, pengakuan kita. Pengakuan kita. Sudah aku jaga pandanganku, telingaku ya Allah, semampuku ya Allah. Itu iktiraf kita, pengakuan. Allah pun tahunya dia kalau kita itu sudah bermujahadah sungguh-sungguh, tapi itulah batas kemampuan kita. Ya Allah, aku sudah berusaha khusyuk salat ya Allah menghadap. Aku sudah baca qul a'udzu birabbin nas, sudah aku baca a'udzubillah, sudah berusaha ya Allah khusyuk, la haula wala quwata illa billah. Tapi Allah, begitu aku angkat takbir ya Allah, semua datang ya Allah. Itu saya akui Pak. Kita akui itu. Semua datang ya Allah. Kereta yang belum berkunci, mobil entah yang apa, datang ya Allah waktu sholat. Itu pengakuan kita bahwa kita di awal sudah berusaha untuk khusyuk padamu ya Allah.
Tapi ya Allah, mastata'tu, inilah kemampuanku ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini iktiraf kita pada Allah, pengakuan kita bahwa ya Allah, inilah mampuku, inilah dayaku ya Allah untuk sampai khusyuk merasakan nikmat ibadah padamu ya Allah. Berhenti di situ tidak, wa ana, terus wa ana ini. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan yang pernah aku lakukan ya Allah. Bapak Ibu ingat Bapak, maka istighfar itu mencegah dan menolak bala. Apa yang terjadi, Cianjur, gempa bumi, tsunami, Bapak, jangan cerita cerita ilmunya ya lempengan jatuh dan sebagainya. Tapi ingat, yang membuat lempengan itu jatuh itu izin Allah, naik air itu izin Allah. Maka dalam satu hadis qudsi itu lautan itu pernah berdoa minta sama Allah, ya Allah, izinkan kami Allah naik ke daratan itu, menenggelamkan orang-orang yang maksiat padamu ya Allah. Itu laut yang minta. Maka bagi kita Bapak Ibu yang ngaji ini, jangan dianggap benda mati ini mati. Itu klasifikasi ilmunya itu. Ada benda mati atau benda hidup. Itu cerita biologi itu Pak. Ada benda mati, benda hidup. Lalu benda hidup itulah yang bergerak, benda mati tidak. Tidak. Dalam tauhid semua bergerak ini. Maka dalam satu hadis riwayat, sahabat itu ada yang punya karomah, dikasih Allah, bisa mendengarkan bahwa kerikil-kerikil itu bertasbih pada Allah. Rasul tuh kalau jalan Rasul tuh kalau jalan rahmatan lil alamin, itu ruku, menunduk itu di hadapan walaupun sampai yang bebatuan itu bertasbih, bersolawat memuliakan Rasul. Kita yang menganggap kursi ini. Maka dalam satu riwayat Bapak Ibu, itu Rasul waktu khutbah mau diganti mimbar pertama kalau tak salah itu pelepah kurma, tempat Rasul khutbah gitu. Lalu diganti, apa yang terjadi? Menangis pelepah kurma itu karena digantikan dengan kayu yang lain, karena sangkinkan cintanya dengan Rasul. Padahal pelepah itu benda mati, tapi dalam isyaratnya merasakan tetap berzikir, bersolawat pada Rasulullah. Sama alam nih pun hidup bertasbih. Maka dalam hadis itu lautan itu minta, ya Allah, izinkan aku untuk naik menenggelamkan orang daratan itu. Udah banyak kali maksiat mereka ya Allah, tapi Allah tahan, jangan. Wahum yastaghfirun, masih banyak hamba-hambaku yang istighfar padaku, jangan kata. Nah, ini menguatkan ketika cerita dalam Quran tentang umat Nabi Yunus. Itu mengulangkan kita, kata Allah, Yunus, sampaikan pada umatmu, tunduklah samaku, taubat padaku. Kalau tidak, ku datangkan bala ini, bencana. Sampaikan Nabi Yunus, wahai umatku, kalau kamu tak tunduk pada Allah, istighfar pada Allah, akan datang bencana. Cuman karena memang kalau bahasa kita jogal, bandal. Lalu kata umat Nabi Yunus, itu ecek-ecek Yunus saja itu. Mana pula ada bencana? Ini penting Bapak Ibu. Ini terkait bencana, ini penting kalimat yang harus kita jaga Bapak. Ada orang begini kalimat. Itu Ustaz kan di Cianjur itu, daerahnya bergunung-gunung Ustaz, maka bisa longsor. Itu di Aceh sana tsunami, itu karena di pinggir laut, mudah naik. Kalau Medan nih Ustaz aman-aman aja ini gitu. Ini cakap begini mengundang ini. Kalau Medan dia mana ini datar semua, datar tak ada yang naik. Itu kalimat kesombongan kita yang ingin menguji kekuasaan Allah itu. Sama umat Nabi Yunus, mana mungkin Yunus datang azab Allah? Mana mungkin? Saya masih ingat Bapak ketika setelah tsunami di Aceh, kan ada gempa sudah itu kalau ingat dulu 2004 itu. Saya masih ingat, masih berkhidmah di satu masjid waktu mahasiswa itu.
Masjid yang saya tempati itu Bapak Ibu bertingkat. Ada tingkatnya di atas gitu ya. Tapi tak ada tingkat di luar tempat orang tempat-tempat pustaka. Payah naik ke atas itu karena pakai tangga. Karena waktu itu jam berapa malam itu. Moji itu pun ini goyang. Yang luar biasanya saat itu isunya adalah tsunami dari Belawan. Naik air dari Belawan gitu. Naik dari Belawan, habis orang naik. Ya Allah, waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada saudara kita yang di samping itu. Mohon maafnya bukan muslim ya, saudara kita Kristiani. Waktu itu ibu tuh gemuk betul. Mungkin berjalan payah. Tapi begitu gempa itu, tiba-tiba sudah naik di lantai 2 dia. Terakhir awak menurunkan payah. Ya kan, akhirnya turunnya payah. Naik itu dah dari mana naik, padahal payah naik ke atas itu. Tiba-tiba di atas, rame di atas. Begitu dah aman, isu tak ada gempa, panjang cerita, lebih lama menurunkan ketimbang naik. Payah mentah pakai tali tak apa waktu turun. Apa maknanya Bapak Ibu? Waktu itu betapa takutnya kita mati. Begitu disebutkan tsunami naik. Padahal saat itu orang berpikir memungkinkan bahwa dari Belawan naik air. Nah, ini yang mau kita sebut, jangan diuji Allah. Mana mungkin Ustadz di Medan nih datang gempa, jangan. Kalau ditanya sekarang saudara-saudara kita di Cianjur sana, terbayangnya Bapak bagaimana gempa? Tidak, tak terbayang mereka. Yang di Palu itu habis berapa kecamatan selesai, terbayang tidak. Kalau saudara-saudara kita yang di Aceh dulu tsunami, kan pagi tuh Pak, pagi. Yuk jualan, kawan-kawan yang di Araniri lagi ngajar waktu itu, ya biasa. Terbayangkan mereka datang hampir masjid itu pun tenggelam, tak terbayang Bapak Ibu. Dan tak pernah terpikirkan akan itu. Itulah kekuasaan Allah. Maka jangan ada kalimat kesombongan, tak mungkin Ustaz. Bapak Ibu itu Sibaya, Sinabung, apa lagi? Danau Toba itu di atas kita itu. Itu di atas kita itu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau sempat retak sedikit, itu terpaksa buat kapal gitu. Kalau sempat buat kapal, kalau tidak wassalam. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh, Bapak Ibu. Nabi Nuh itu isyarat wahyu. Buat wahai Nuh kapal. Dibuat Nabi Nuh kapal itu di daratan yang tinggi. Mulailah umat Nabi Nuh mengatakan, memang gila ya Nuh nih. Entah di mana lautan, entah di mana sungai, dibuatnya kapal di atas sana. Entah kapan hujan. Tak yakin orang. Jadi memang mukjizat dan karomah itu di luar akal sehat. Tak mampu dia melihat. Mana mungkin ada Nuh ini banjir dan sebagainya. Begitu banjir ketahuanlah. Naiklah semua ke kapal Nabi Nuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka terjadi pada umat Nabi Yunus. Begitu disebutkan Nabi Yunus, mereka tak yakin. 7 hari ditinggalkan Nabi Yunus, 3 hari kemudian mau datang azab itu, sadar umat Nabi Yunus. Wahai kawan-kawan, nampaknya cakap Nabi Yunus ini benar ini, datang azab Allah ini. Lalu apa yang dilakukan mereka? Datang ke rumah Nabi Yunus, dilihat Nabi Yunus tak ada lagi. Akhirnya yang mereka lakukan adalah istighfar mereka berjamaah, mohon ampun pada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah tangguhkan azab. Tak jadi turun azab. Karena mereka bersama-sama berjamaah istighfar. Jadi luar biasa. Kalimat saya dulu istighfar itu begitu. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan yang telah aku lakukan ya Allah. Makin banyak dia istighfar, makin Allah kikis dan jauhkan dari yang tak baik. Lanjut, wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui nikmat yang ada sekarang ini pemberianmu ya Allah. Bukan ikhtiarku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, bukan karena lobi-lobiku, bukan karena kecerdasanku, tidak ya Allah. Wa abu'u bi ni'matika alayka. Ini nikmat yang kau kasih padaku ya Allah. Tak ada milikku ya Allah. Jangankan ini, ruhku ini pun tak punyaku ya Allah. Itu i'tirafnya, Bapak. Jadi semua yang aku miliki ya Allah punyamu ya Allah, pemberianmu ya Allah, karena sayangmu padaku ya Allah, bukan karena keakuanku ya Allah.
Ini penting Bapak. Maka para ulama sufi itu begini, kalau ditanya, ini punya Bapak ya kan? Ini mobil Bapak? Indah, ini punya Allah. Walaupun boleh kita sebutkan iya, tapi di dalam tetap mengatakan punya Allah. Karena tak ada punya Allah. Cuman kita kan keakuan itu kan tinggi. Ini mobil baru Bapak. Bah iyalah. STNK-nya pun aku megang ini kan. BPKB-nya pun sama aku ini kan. Untuk meyakinkan punya Allah. Padahal tetap jangankan yang semua yang di luar kita. Ini yang kita sebut. Ruh yang sekarang dalam tubuh kita kalau keluar pun di luar kendali kita dan tak punya kita. Maka sebenarnya kita tak punya apa-apa. La syai', tak ada sesuatu apa-apa. Nah, itu pengakuannya, abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, semua yang kupunyai nikmat yang kau kasih padaku. Baru wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui aku berdosa ya Allah. Itu pengakuan, aku berdosa ya Allah. Banyak kali dosaku yang zahir, yang batin, yang aku sadari, bahkan yang tak kusadari ya Allah. Kalau ada orang ngaku Ustaz tak perlu istighfar, kenapa? Tak ada dosa Ustaz. Waktu disebutnya tak berdosa dia, disitulah parah dosanya. Ketika dia mengaku tak berdosa. Wa abu'u bidzambi, ya Allah, aku akui banyak dosaku ya Allah. Karena dosa-dosaku lah ya Allah, mungkin aku banyak hal. Ini sama ilustrasinya Bapak Ibu. Sama dengan seorang perusahaan punya karyawan. Karyawan itu akan dikasih sanksi ringan, sanksi menengah, sampai dipecat. Itu karena melanggar peraturan. Dilanggarnya peraturan perusahaan, maka dia bisa jadi dipecat. Maka istighfar pengakuan dan istighfar kembali dia berkinerja sesuai dengan SOP, kira-kira begitu. Dia akui, dia istighfar dan mohon ampun pada Allah. Itulah jalan dia, pengakuannya pada Allah. Baru di ujung, ini yang saya sebut. Maka sayyidul istighfar itu di depan pengakuan. Di ujung baru dia minta ampun. Faghfirli. Di situ istighfar. Ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkaulah tak ada Tuhan kecuali Engkau menciptakanku. Ya Allah, aku terikat janji denganmu untuk tunduk patuh semampuku ya Allah. Aku berlindung padamu dari kejahatan yang aku lakukan ya Allah. Nikmatmu terlalu banyak ya Allah Kau beri padaku ya Allah. Dan aku berdosa ya Allah. Baru dia katakan faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampunkan kecuali Engkau ya Allah. Di situ di ujungnya ya Allah, maka ini yang saya sebut. Begitu dia faghfirli, itu menangis Pak. Menangis. Kalau dia hayati satu kata demi kata, di faghfirli itu jadi. Menangis nih. Maka kaji kita pagi ini Bapak Ibu sederhana. Baca sayyidul istighfar, menangiskah kita? Hayati sampai menangis. Kalau tak bisa menangis berarti bermasalah kita. Iya, itu diagnosanya. Kalau sudah kita hayati, kita renungkan, kita konekkan dengan bacaan iktiraf tadi, tak menangis, berarti ada something wrong. Jadi jangan Bapak Ibu kita anggap saya memang gagah saya gitu. Gagah itu maksudnya saya tak cengeng. Bukan, tak cengeng itu misalnya di hadapan orang, di hadapan Allah secengeng-cengengnya. Kalau tak bisa dia istighfar, sayyidul istighfar diri sampai menangis, paling tidak Bapak Ibu ditangisinya lah kenapa dia tak bisa menangis. Paling tidak itu. Ya Allah, begitu bukan lagi dipikirkan istighfar. Ya Allah, kenapa aku tak bisa menangis? Ya Allah. Paling tidak begitu. Supaya bisa dia menangis. Asalkan jangan dibawanya pula dekat sajadahnya bawang putih. Nah, itulah yang tangisnya itu berair juga matanya, tapi lain tangisnya itu. Ini makna pemaknaan pada hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka ada satu riwayat ini menarik terakhir. Ada satu riwayat ketika Bani Abbasiyah ini hujan tak turun-turun, maka nanti dalam satu riwayat salah satu orang istighfar itu turunkan Allah hujan barokah. Oleh dulu kan khalifah itu ada penasihat spiritualnya, muftinya, ulama besar. Kata muftinya, wahai khalifah, solat istisqa lah kita ke lapangan, ajak rakyat ini solat istisqa.
supaya turun hujan. Baik, kata khalifah. Hari hanya kumpul semua rakyat sama ulama di lapangan, udah mau sholat, tapi khalifah tak datang. Kata ulama besar penasihatnya, coba cari khalifah ke istana. Pergi ajudan, dicari khalifah. Begitu ketemu, ternyata Bapak Ibu, khalifah lagi sujud. Sujud ditunggu 20 menit tak bangkit-bangkit. Padahal sebelum datang udah sujud. Lalu tak tertunggu ajudan ini lagi, kira-kira begitu pengawalin. Lalu sudah hampir setengah jam, balik dia ke ulama tadi. Ya Syekh, khalifah bukan kemana-mana, khalifah lagi sujud saya jumpai. Dan saya tunggu sudah lama dan belum bangkit dari sujudnya. Apa kata ulama besar ini? Udah, kalau begitu kabarkan semua sama rakyat, pasang payung. Pasang payung. Udah tak ada lagi, tak usah sholat istisqa. Udah pasang payung, tak berapa lama Bapak Ibu dipasang payung, dipakai payung, turunlah hujan yang selebat-lebatnya. Maka Bapak Ibu begitu. Ternyata khalifah itu dalam lama sujudnya istighfar dan bermohon pada Allah. Maka Bapak Ibu, ini pemimpin-pemimpin kita, kalau betul-betul sujud dia, itu taring tak jadi. Karena dia berdoa bukan untuk dirinya. Itu beda. Maka nanti dalam doa, Bapak Ibu, Allahumma ighfir lil muslimin. Jadi disuruh kita itu doakan kaum muslimin, saudara-saudara kita. Apa yang kita doakan itu diijabah Allah pada kita. Cuman kan kita kan terbalik, kita kan kapital doa kita. Ya Allah, kayakan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah, mewahkan aku ya Allah. Orang lain lantaknya terbalik, telungkup dia ya Allah. Penting aku kaya. Itu kitanya. Ternyata dibalik. Mendahulukan mendoakan orang banyak, maka itu pun akan dikabulkan pada kita. Maka sama sholawat. Kenapa sholawat itu orang yang bacanya mau riya, mau sombong, mau belagu dia, dinyanyikannya, tetap diterima Allah. Kalau zikir, subhanallah, la ilallah, itu kenapa boleh jadi tak diterima Allah? Sama, sholawat itu mendoakan Rasulullah. Artinya kita mendoakan Allahumma sholli itu kan ya Allah, sholawat dan salammu pada kekasihmu Rasul, bukan untuk diri kita. Kalau kita zikir la ilaha, itu diri kita, maka harus ikhlas. Kalau itu mendoakan orang lain, mendoakan Rasul, maka ini harus diubah polanya. Ya Allah, sehatkanlah saudaraku kaum muslimin, sampaikan hajat-hajat mereka ya Allah, angkat penyakitnya. Begitu kita doakan itu, yang di kita pun lebih dulu dikabulkan Allah. Jadi berbalik, kita mendoakan, malaikat ribuan mendoakan. Kasih ya Allah padanya, kabulkan padanya sebagaimana dia doakan pada saudara. Terbalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama. Khalifah tadi dia kuatkan istighfar dan dia doa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kaji kita pagi ini. Intinya wiridkan sampai kata Rasul begini dalam satu hadis. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan padanya yang sempit hatinya jadi luas, rezeki yang bermasalah Allah mudahkan, dan ada masalahnya akan Allah hilangkan. Sampai begitu. Maka berupayalah merenung istighfar sampai Bapak Ibu kita bisa berlinang air mata. Sampai itu batas. Kalau tidak dilatihlah. Karena kalau tak bisa berarti ada yang disebut summa qasat qulubukum, hati kita sudah mulai mengeras dan payah untuk hancur hati kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.